Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Hadi Mustafa, NIM 4011938 dari kelas ESP. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen portofolio. Yang pertama yaitu pengertian portofolio dan investasi. Portofolio secara bahasa adalah kumpulan surat berharga, sedangkan secara istilah adalah kumpulan investasi dari berbagai aset, contohnya seperti obligasi, saham, emas, berlian, dan lain-lain. Sedangkan investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan portofolio. Proses manajemen portofolio oleh CFA atau Chartered Financial Analyst dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yaitu melihat sasaran-sasaran atau batasan dan preferensi yang ditentukan oleh investor, menetapkan kebijakan dan strategi pembentukan portofolio, mempertimbangkan kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan sektor industri. Yang kedua yaitu eksekusi atau execution, yaitu mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan dalam bentuk alokasi aset dan optimalisasi dalam bentuk kombinasi return dan resiko terbaik yang memenuhi sasaran investor. Pemilihan sekuritas di pasar modal dan pasar uang, mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Langkah yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback, yaitu memonitoring portofolio dan merespon terhadap perubahan-perubahan input investor dan pasar. Menyeimbangkan portofolio, mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sasaran-sasaran investor yang masih terpenuhi. Selanjutnya yaitu risiko investasi. Terdapat 2 risiko yang utama dalam manajemen portofolio. Yang pertama yaitu risiko tidak sistematik atau unsystematic risk, dan yang kedua yaitu risiko sistematik atau systematic risk. Risiko tidak sistematik merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Contohnya yaitu faktor struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas, dan tingkat keuntungan. Yang kedua yaitu risiko sistematik atau systematic risk, merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Contohnya perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu cara mengurangi risiko investasi. Untuk mengurangi risiko, ada beberapa tingkatan korelasi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu korelasi positif, merupakan suatu usulan investasi yang dirasa dapat memberikan risiko yang lebih besar, harus memberikan keuntungan yang lebih besar pula agar investor mau mengambilnya. Yang kedua yaitu korelasi negatif, merupakan suatu usulan investasi yang dirasa memberikan risiko yang lebih besar tetapi memberikan keuntungan yang lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu tidak ada korelasi, merupakan suatu usulan investasi yang tidak ada hubungannya antara investasi yang memberikan risiko dengan yang memberikan keuntungan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar finansial. Antara lain yaitu yang pertama yaitu obligasi. Obligasi adalah surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang kedua yaitu saham. Saham adalah surat tanda memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Saham sendiri terbagi menjadi 2, yaitu saham atas nama dan saham atas unjuk. Saham atas nama yaitu saham yang pemilik saham tersebut tertera dalam lembar saham tersebut. Sedangkan saham unjuk yaitu nama pemilik saham adalah yang tidak tertera dalam lembar saham tersebut. Dan yang ketiga yaitu instrumen keuangan jangka pendek, yaitu suatu tabungan yang biasanya berjangka pendek, paling lama 1 tahun, misalnya deposito jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu pelaku transaksi di pasar modal.
Yang pertama yaitu pemodal, yaitu orang yang mempunyai dana untuk melakukan pembelian dan penjualan sekuritas. Dalam perdagangan saham, pemodal harus menjelaskan nama perusahaan, apakah order tersebut untuk menjual atau membeli, besarnya order, berapa lama order tersebut berlaku, dan tipe order yang digunakan. Yang kedua yaitu pialang atau broker, bertindak sebagai agen untuk seorang pemodal dan memperoleh imbalan dalam bentuk komisi. Yang ketiga yaitu pedagang efek atau dealer, melakukan jual beli sekuritas atas permintaan pemodal dan melakukan perdagangan sekuritas untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu securities company atau perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan bisnis dalam perdagangan sekuritas. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.